Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim dari NTB di program Modal Matul. Jadi Anda bermodal matul ke kami, maka kami akan mencari solusinya. Nah, termasuk salah satu banyak yang inbox ke kita, tolong dong sampaikan ke humasnya PLN mengapa isu-isu tarif listrik naik. Nah, siang ini saya bersama dengan Pak apa Mas? Bebas, boleh Pak, boleh Mas. Mas Beni siapa? Beni Setiawan, Beni Setiawan selaku Humas PLN Probolinggo. Nah, seperti biasanya kalau ndak pantun ndak keren ya. Jadi modal matul ini memang harus berpantun ya. Mungkin karena sama-sama orang Maduranya, saya Probolinggo, Pak Beni Bondowoso mungkin punya pantun, Mbak Beni saya kurang paham. Cuman saya ada pantun sedikit. Ndak bosan-bosan mon getel tuli geruh mon mornang tuli congke. Iya, lanjut. Mon neser ki beburu mon mang sorodente. Oke. Pak Beni ada pantun Pak Beni? Saya pantunnya penutup aja nanti ya. Oke, siap, pembuka siap. Dan penutup ya. Siap. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut mengenai mengapa di bulan ini isu apakah ini isu atau memang kejadian betul bahwa tarif dasar listrik naik. Monggo dijelaskan Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Ini sangat menarik, khususnya di akhir-akhir ini banyak pelanggan atau masyarakat yang menanyakan mengapa tagihan saya melonjak. Nah, banyak sekali dalam 1-2 hari ini, khususnya di kantor PLN Probolinggo, banyak pelanggan setiap PLN nih yang ke kami menanyakan apa yang sedang terjadi. Wah, begitu. Bedenaper ya. Nah, maturan kan kayak gitu ya. Bedenaper ya tagihan listrik. Nah, hal itu terjadi, yang pertama kami sampaikan dan kami tekankan kembali nih Pak Agus ya. Yang pertama, tarif dasar listrik tidak ada kenaikan dari tahun 2017. Sampai ya sekitar 3 tahun lebih ya. 3 tahun lah. Betul, kita tidak katakan 3 tahun tidak ada kenaikan sama sekali. Namun mengapa ada tagihan yang melonjak? Mungkin seolah-olah melonjak demikian. Yang terjadi perlu kami informasikan kepada pelanggan setiap PLN ataupun masyarakat sekitar semuanya, khususnya di wilayah Probolinggo nih. Ya. Bahwasannya karena sudah kita ketahui bersama bahwasannya di bulan Maret, bulan April, yang mana pandemi COVID-19 ini sudah ada yang bahkan PSBB juga beberapa kota ataupun kabupaten seperti itu, maka kebijakan yang diambil oleh PLN adalah demi mengantisipasi penularan atau pencegahan COVID-19 ini, bulan Maret dan bulan April, petugas baca meter kami tidak ke lapangan, tidak ke rumah pelanggan untuk melakukan baca meter. Nah, begitu. Yang mana baca meter itu dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 30 atau 31 setiap bulannya. Setiap bulannya begitu. Namun di bulan Maret dan bulan April petugas baca meter kami itu tidak melaksanakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rekeningnya? Nah, bagaimana rekening listriknya? Begitu. Terutama sebentar Pak. Ya? Terutama yang bukan token ya. Betul sekali. Khusus terutama itu ya. Terutama yang pasca bayar yang setiap bulan. Kalau token sudah tidak usah kontrol kan PLN-nya kan? Betul sekali. Jadi yang mengontrol adalah pelanggannya sendiri nih. Oke, sudah 1 minggu menghabiskan 20.000 atau 50.000, tinggal isi ulang saja. Atau nunggu itu. Alarm. Alarm tit. Iya. Tapi tenang, walaupun titit tidak akan meledak. Ya. Nah, jadi begitu. Itu hanya ya notifikasi begitu ya, notifikasi saja kita isin lebih mana perhatian. Isin gitu. Iya, biar segera diisi dan tetap menyala listriknya. Baik, kembali lagi untuk yang pasca bayar. Jadi yang pasca bayar yang mana di bulan Maret itu digunakan
rata-rata. Jadi katakanlah bulan Januari, Februari dibaca untuk KWH meter listrik yang ada di rumah pelanggan. Namun untuk di bulan Maret, karena PLN mengantisipasi atau ya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penularan COVID-19, maka petugas kami tidak ke rumah pelanggan yang seharusnya dibaca. Yang dikhawatirkan kami saling menjaga antara pelanggan dan petugas agar sama-sama tidak ya tertular gitu mungkin ya, atau seperti itu. Jadi sehingga bulan Maret digunakan rata-rata Desember, Januari, dan Februari. Betul, sehingga itu menjadi dasar tagihan bulan Maret. Untuk bulan Maretnya. Betul. Nah, lanjut lagi menginjak April nih. Nah, bulan April menggunakan rata-rata kembali karena di bulan April sendiri masih belum ke pelanggan untuk petugas baca meter kami. Belum kontrol Mas ya? Betul sekali, belum kontrol. Jadi rata-rata tagihannya Januari, Februari, Maret. Digunakan itu rekening bulan April. Begitu. Untuk tagihan bulan April. Untuk tagihan ya seperti itu. Rata-ratanya apa ya? Rata-ratanya 3 bulan sebelumnya. Di Contohnya. Baik, contohnya begini. Katakan di bulan Desember, Januari, dan Februari. Itu ya, kita untuk yang bulan Maret ini. Karena baca digunakan rata-ratanya bulan Maret berawalnya. Katakan di bulan Desember itu pemakaiannya 50 kWh. Nah, 50 kWh. Kemudian di bulan Januari itu 60 kWh. Nah, kemudian di bulan Februari itu 60 kWh lagi. Oke, jadi 50 tambah 60 tambah 60 kurang lebih 170 ya. 170 dibagi 3. Nah, 170 dibagi 3 ya estimasi 58 atau 60 ya. Ya, katakan itu, maka hasil pembagian tersebut yang akan digunakan pemakaian bulan Maret. Ya, jadi digunakan bulan Maret. Sama halnya juga yang pemakaian bulan April, rata-rata bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, begitu rata-ratanya. Dirata-ratakan terus ditagihkan ke bulan Aprilnya. Betul sekali. Jadi kalau mama 50 kWh, maka pembayaran bulan April harus membayar 50 kWh. 58 kWh tadi gitu Pak. Iya, betul. Hasil rata-rata 3 bulan sebelumnya. Nah, betul. Untuk bulan Juni ini Pak. Iya. Nah, berarti kan tidak rata-rata lagi. Gimana Pak? Betul sekali. Ini yang perlu menjadi perhatian. Yang mana di bulan Maret, bulan April ini tidak baca petugas. Tapi di bulan Mei kemarin nih, karena sudah bisa dikatakan untuk pandemi COVID-19 tetap ada, namun sudah bisa terjun ke lapangan nih petugas kami, namun tetap new normal itu Pak. New normal lah, betul, cakep, new normal. Saya yang nggak update, kudet ini ya, kurang update. Nah, new normal sehingga petugas kami membaca ke lokasi, namun dengan APD yang lengkap. Di bulan tetap APD, petugas kami menggunakan masker, juga menggunakan sarung tangan, hand sanitizer, semuanya itu dilengkapi. Nah, begitu juga untuk membuat nyaman pelanggan. Betul. Jadi di bulan Mei petugas kami membaca KWH meter real penggunaan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pelanggan setiap PLN khususnya. Jadi betul. Yang mana pada saat pembacaan di bulan Mei KWH meter real penggunaan, maka ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami lonjakan. Ya. Jadi mengapa yang terjadi penurunan? Bisa jadi di bulan Maret dan April yang menggunakan rata-rata tersebut, tapi pelanggan tidak menempati rumah tersebut, atau mungkin sudah pulang kampung, atau mungkin tinggal di rumah saudara. Nah, beberapa kemungkinan bisa terjadi. Artinya tidak dihuni ya, tidak ditempati. Betul yang sekali. Listriknya tidak dipakai. Tidak dipakai. Ketika dibaca bulan Mei, tagihannya dan stand meter yang ada di rumah pelanggan itu menurun, tidak sesuai dengan rata-rata. Betul. Nah, artinya tagihannya akan menurun. Begitu. Naik menurun sepertinya orang-orang sudah bobok manis. Oh, sudah bobok manis gitu ya. Kalau menurun sudahlah. Sudahlah. Cukup
santai di rumah sambil ngopi. Nah, yang nggak bisa ngopi santai di rumah ini yang mengalami lonjakan gitu ya Pak Agus ya. Yang mengalami lonjakan ini akhirnya, wah gimana ini kok melonjak? Nah, yang melonjak ini karena bulan Mei menggunakan stand KWH meter sesuai real yang ada di rumah pelanggan, maka yang di rata-rata bulan Maret dan April bisa jadi itu melebihi batas rata-rata atau pemakaian yang disebabkan kenapa kira-kira Pak Agus bulan Maret dan April pemakaian banyak? Kalau tebakan saya sih karena kalau saya Pak yang mengalami sendiri kan ya anak-anak di rumah. Oh gitu. Anak tidak sekolah, ada 3 di rumah. Singkat kata biasanya tuh pagi tidak nonton TV, akhirnya nonton TV. Nah, mungkin itu Pak, mungkin. Nah, begitu. Betul sekali. Salah satunya anak-anak di rumah. Bapak Ibu juga di rumah yang bekerja yang disebut WFH. Work from home. Cakep 100 bagusnya. Jadi WFH, work from home. Itu juga menyebabkan pemakaian listrik yang membengkak daripada sebelumnya. Betul. Tapi Desember, Januari, Februari masih normal nih kondisi normal. Sedangkan Maret, April yang mana ada pandemi seperti saat ini sehingga ayah, ibu, anak semuanya di rumah dari pagi sampai malam setiap harinya seperti itu siklusnya. Televisi, kemudian alat elektronik, kipas angin, AC semuanya ya mungkin sanyo ya mungkin ya. Nah sanyo semuanya itu berpengaruh. Maret dan April menggunakan rata-rata Desember, Januari, Februari 3 bulan sebelumnya. Betul. Padahal di lokasi pemakaiannya lebih tinggi daripada yang PLN tagihkan gitu Pak. Nah. Jadi sebenarnya dari PLN pusat apa Pak? Direktorat Kelistrikan mungkin ya? Iya. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nah seperti itu kan tidak ada kenaikan tarif listrik kan Pak? Ya, kan tidak ada. Jadi mungkin saya jelaskan sekali lagi teman-teman, mungkin begini, karena WFH biasanya bapak ibu istirahat di mana kantor, tidur di kantor, sekarang tidur di rumah, akhirnya AC dinyalakan, kipas dinyalakan, itu akhirnya melonjak. Betul. Nah, token memang sepertinya tidak pengaruh, tapi tetap pengaruh sebenarnya Pak. Betul, kan terkait betul, pemakaian yang sering di rumah. Biasanya kalau pribadi saya ngisi 100 bisa 10 hari, karena WFA karena corona bisa 8 hari. Cuman karena token kan tidak terasa Pak, karena ada alarmnya itu. Iya, dan bisa mengatur sendiri pelanggan terkait pemakaiannya. Betul. Nah, yang sekarang di banyak ramai di luaran itu karena yang bukan token Pak, pasca bayar Pak namanya, betul Pak? Iya, betul. Pasca bayar itu. Jadi betul kata Pak Beni tadi, kalau dicontohkan karena corona akhirnya petugas baca meter itu tidak terjun. Jadi PLN menginstruksikan agar tidak terjun selama 2 bulan Pak ya? Betul. 2 bulan, akhirnya tidak terbaca meterannya. Nah, PLN sendiri menggunakan ukuran rata-rata, ya Pak ya? Betul. 3 bulan di rata-rata, maka itu yang ditagihkan ke bulan berikutnya. Jadi umpama perhitungan Desember, Januari, Februari, maka ditagihkan ke Maret. Jadi rata-rata kawan-kawan. Jadi umpama anggaplah Desember 50, Januari 50, Februari 50. Iya. Berarti kan 150. Diambil rata-rata hanya 50. Betul Pak Beni? Jadi untuk bulan Maretnya pemakaiannya dihitung 50. Dianggap 50. Iya, betul, dianggap 50. Betul sekali. Padahal belum tentu 50. Belum tentu 50. Belum tentu juga naik, belum tentu juga turun, kan betul. Belum tentu juga turun karena menggunakan rata-rata. Betul. Nah, akhirnya di bulan Mei ini petugas karena ada keputusan pemerintah untuk new normal tersebut, maka PLN ini kan bukan PLN sini aja Pak, semuanya Pak, nasional ya. Itu
menurunkan atau memerintahkan untuk membaca meter masing-masing pelanggan. Begitu, Pak? Betul. Jadi umpama kemarin yang ada faktor dirumahkan, terus anak-anak di rumah, terus ayah ibu bekerja di rumah, akhirnya melonjak pemakaiannya. Nah, pemakaian melonjak ditagihkan ke bulan Juni. Betul, Pak ya? Iya, betul sekali. Betul, gitu. Nah, demikian. Ya, jadi mengapa orang-orang mengatakan bahwa tarif listrik naik? Tidak naik. Saya sudah dengan humasnya PLN dan saya tadi sudah membaca selebaran dari Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan bahwa tidak ada tarif listrik naik. Nah, yang membuat heboh itu yang tadi yang diceritakan Pak Beni tadi, bahwa bulan Mei itu petugas barometer sudah bekerja dan melaporkan hasil hitungan meternya ke petugas PLN. Betul, Pak ya? Betul. Lalu PLN mencetak tagihan, Pak ya? Tagihan yang melonjak itu tadi. Nah, betul sekali. Sehingga di bulan Juni baru terlihatlah pemakaian yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi, yang mana PLN memiliki program yang dinamakan perlindungan lonjakan yang tagihan. Itu juga perlu kami sampaikan bahwasanya tidak dikatakan yang melebihi 20% dari tagihan sebelumnya. Yang dimaksud tagihan sebelumnya ini adalah bulan Mei, maka dicicil 3 bulan ke depan. Contohnya seperti ini nih Pak Agus ya. Di bulan Mei tagihannya 1 juta muncul rekening. Bulan kemarin. Sebentar, Pak. Bulan Mei, pembayaran Mei itu 1 juta. Nah, muncul di bulan Juni adalah 1.500.000. Wah, akan melonjaknya sampai 50%. Artinya yang kalau kami namanya itu di capping, Pak. Capping itu yang mana lonjakan melebihi 20% dari tagihan sebelumnya, maka tagihan di bulan ini, bulan Juni dibayar kenaikannya, Pak ya. Kenaikannya adalah 40%. Yang 60% bisa dicicil 3 bulan. Contoh nih biar mudah, simulasinya adalah tagihan bulan Mei 1 juta. Tagihan bulan Juni 1.500.000. Nah, itu naikannya 50%. Kenaikannya karena 50% masuk dalam kategori pelanggan yang mendapatkan perlindungan lonjakan. Nah, yang mendapatkan perlindungan lonjakan ini adalah karena 20%-nya adalah 1.200.000 Pak maksimal ya. Nah, yang melebihi 20%-nya ini 300.000 Pak. 300.000-nya ini dibagi 40% dan 60%. Nah, begitu Pak. Jadi 40% dari 300.000 dibayarkan bulan ini. Untuk 60%-nya dicicil bulan Juli, Agustus, September, nanti dibebankan 3 bulan. Betul sekali, ditagihkannya di bulan Juli, Agustus, September. Ditambahkan begitu. Dengan jumlah tagihan berikutnya, betul Pak? Betul sekali. Jadi begitu. Jadi sudah ada langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh PLN sehingga meringankan ya untuk beban ini ya mungkin sedikit meringankan. Kan tetap bayar Pak. Tetap bayar Pak karena listrik sudah digunakan gitu ya. Jadi begini Pak, saya contohkan begini. Umpama tagihan bulan Mei 1 juta. Untuk Juni karena ada baca meter tadi, betul Pak ya? Baca meter normal sebenarnya itu hanya terjadi lonjakan 1.500.000. Nah, dari PLN sendiri itu memberi keringanan yang 1.200.000 itu terbayar. 1.200.000 plus 40% dari kenaikannya. Nah, jadi 1 juta itu kan naik 20% Pak ya. Dari 1 juta itu 200.000. Jadi 1.200.000 kita simpan terlebih dahulu Pak. Ini yang harus dibayar. Harus dibayar. Nah, kan kalau harusnya kan 1.500.000 nih Pak.
harus dibayarkan semua. Tapi karena lebih dari 20% nih tagihan dari bulan lalu, maka 300.000 sekarang kita bagi, Pak. 1.200.000 kita simpan terlebih dahulu. Wis bayar lah. Wis bayar lah. Ya. Nah, yang 300.000 ini 40%-nya. 40%-nya adalah 120. Nah, itu yang perlu dibayarkan dengan 1.200.000. Jadi 1.320.000. Oh, gitu. Jadi untuk umpama tagihan 1.500.000 itu harus terbayar 1.320.000. Betul. Oh, untuk bulan Juninya, Pak ya? Untuk bulan Juninya. Nah, untuk sisanya itu dicicil selama 3 bulan. 3 bulan. Bersamaan dengan tagihan yang baru. Cakep, betul, Pak. Jadi umpama tagihan baru itu 1.500.000 mana? Betul, Pak ya? Umpama nih. Ini kan ditambahi lagi, Pak. Betul. Begitu, Pak. Itu kalau tagihannya 1 juta, Pak. Mungkin kalau lebih kecil atau lebih besar bisa digunakan rumus demikian. Ya, betul. Nah. Ya, artinya kan berikutnya kan bisa mengantisipasi, Pak. Oh ya wis diirit mungkin begitu. Iya, begitu. Ya. Namun kalau secara prediksi karena sudah pemakaian real dibaca bulan Mei, maka di bulan selanjutnya sudah sesuai, Pak. Tidak ada lonjakan kurang atau lebih tagih. Karena sudah yang bulan Juni ini adalah memang waktu yang sebenarnya, pemakaian sebenarnya. Akumulasi dari 3 bulan. Betul, akumulasi. Karena sudah bulan Juni selesai, clear permasalahan. Bulan Juli sudah nggak ada lonjakan atau kurang tagih, lebih tagih. Karena sudah terbaca di bulan Mei. Dan bulan Juni nanti akan dibaca lagi. Betul. Nah, begitu. Jadi sudah standar ya. Betul sekali. Jadi sekali lagi lonjakan tagihan listrik bukan disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik, tetapi karena dihitung rata-rata 3 bulan sebelumnya karena terkait pandemi COVID-19. Betul. Begitu, karena Pak Agus. Tidak terkontrol meter gitu, Pak ya. Betul, tidak dikontrol di bulan Maret dan April. Nah, gitu. Tidak terkontrol itu bukan karena apa, tapi memang karena ada pandemi corona tadi gitu, Pak. Betul. Menghindari ketemunya orang gitu. Betul. Nah, yang perlu kami sampaikan mungkin ini ya sekaligus Pak Agus ya, kalau terkait tagihan rekening listrik khususnya di Probolinggo, kami itu ada hotline center yang mana bisa melalui WhatsApp. Nah, jadi ada nomor WhatsApp-nya nih. Keren, Pak. Ada nomor WhatsApp-nya yang mana cukup di rumah saja karena kami lagi-lagi mendukung upaya pemerintah untuk di rumah saja. Cukup WhatsApp saja, nanti akan dibalas oleh admin kami. Cukup kirim stand foto di rumah, akan mendapatkan penjelasan, akan callback dari pelanggan kami. Jadi cukup duduk santai, cukup WA PLN, sudah deh selesai permasalahan. Untuk yang pasca bayar, Pak? Untuk yang pasca bayar gitu. Nomor hotline-nya ini, Pak. Nah, hotline PLN Probolinggo nih, sebentar. Bisa dicatat di 0811 2612 356. Nah, nanti di WhatsApp saja nomor tersebut, halo PLN, nanti akan ada instruksi-instruksi khusus. Respon ya? Betul, ada respon. Nanti ada sediakan juga foto KWH meter terkini di rumah pelanggan, begitu. Ini Pak, ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Boleh. Kenapa kok sering mati itu? Padam. Wah, sering mati, sering padam gitu ya. Kalau berbicara PLN ini pasti antara padam dan nyala. Nah, gitu ya, antara padam dan nyala. Sebentar, Pak. Iya. Yang padam bingung, Pak. Yang padam bingung, lek nyala tidak direken PLN. Enggak apa-apa, memang kami mendapatkan tugas sedemikian ya. Kalau di PLN ketika menyala ya sudah. Ketika padam, wah mana PLN? Wah, pasti demikian. Baik. Monggo, Pak. Ya, terkait padam ini disebabkan oleh 2 hal, Pak Agus ya. Mungkin untuk pelanggan PLN juga perlu kami informasikan terkait padam ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, padam terencana. Yang kedua, padam tidak terencana. Padam terencana itu bisa dilakukan pemeliharaan material. Nah, itu bisa itu material tua ataupun trafo tua yang sudah
wayai. Wayai Nah, ganti. wayai ganti, kita ganti daripada nanti terjadi yang iya, Betul. enggak, kok iya. Ya. Jadi yang terjadi yang enggak. Nah, Oke. seperti itu. Sehingga itu perlu penggantian material tua yang mana sudah paham semua mungkin pelanggan, karena PLN sudah berdiri cukup lama, kami perlu memperhatikan material kami di lapangan. Itu pemeliharaan rencana ataupun rabas pohon. Tebang Nah, pohon. tebang pohon, rabas pohon yang mendekati jaringan itu memerlukan padam. Itu padam terencana. Terencana. Nah, yang kedua nih, yang padam tidak terencana ini yang ini biasanya menjadi momok. Wah, ini ya tiba-tiba nggak ada pemberitahuan ini, tiba-tiba dem padam. Ireng kabeh. Nah, ireng kabeh sudah. Ini nggak ada pemberitahuan, biasanya ada pemberitahuan. Ini gimana PLN kok nggak ada? Wah, itu. Tapi lagi-lagi tetap kami sampaikan kepada pelanggan bahwasannya yang kedua ini adalah padam tidak terencana. Contohnya ada pohon tumbang. Nah, mengenai jaringan kami pasti padam. Pasti padam. Itu yang pertama contohnya. Yang sering Kemudian terjadi, Pak. Itu, Pak. yang sering terjadi ini pohon, Pak. Oke. Jadi perlu kami himbau juga nih kepada para mungkin yang memiliki pohon-pohonan yang dekat jaringan PLN, paling tidak jaraknya 2 meter dari kabel PLN. Sehingga ketika apalagi jaringan tegangan menengah yang 3 kabel tinggi itu, Pak. Oke. Nah, itu bagi yang memiliki pohon di dekat jaringan, kami himbau untuk dirabas, jangan sampai mendekati jaringan PLN. Nah, karena itu bisa menyebabkan padam dan dampaknya bukan satu pelanggan saja, Betul. bisa ratusan pelanggan yang terdampak. Dikepras tuh, Pak ya. Nah, dikepras. Oh, bahasanya kepras ya kalau Kepras, Pak. Pak, sini. Rabas, Pak. Kalau di PLN itu rabas. Ya, dikepras gitu ya. Orang Nah, sini nyebutnya kepras, Pak. kepras ya. Kepras. Oke, dikepras. Nah, kalau sehingga pohon. kalau pohon, Kalau Pak. kepala keplak, Pak. Lain lagi ceritanya. Padam juga. Jadinya kalau disebabkan pohon itu, Pak. Jadi kami ya mohon kerjasamanya juga untuk yang memiliki pohon agar dirabas, agar dikepras tadi itu, Pak. Sehingga Atau tidak bisa padam. lapor PLN ya? Bisa lapor PLN juga. Nah, lapor PLN bisa di 0335123. Itu call center Untuk PLN. Rabas itu, Pak ya? Untuk rabas bisa Betul. juga diinformasikan, nanti tim kami akan eksekusi. Nah, itu yang pertama contohnya. Yang kedua, layang-layang. Nah, layang-layang, balon udara itu juga bisa menyebabkan padamnya listrik. Nah, itu yang ketiga juga ada yang bermain balon udara. Binatang Itu juga. ada binatang. Binatang, betul, binatang juga. Mungkin salah satunya ular. Ular itu bisa menyebabkan padam juga. Pernah tuh, Pak? Iya. Pernah. Oh, ya? pernah sekali. pernah, Pak? Bahkan tokek juga ya. Heeh. Oh iya. Betul, jadi tokek. Karena kami itu di Gardu Induk. Gardu Induk kalau di Probolinggo di Cokro ya. Nah, di sana itu memiliki proteksi. Yang mana ketika jaringan kami mengalami yang Gangguan. tidak wajar gitu ya, tidak wajar, maka akan trip. Trip atau disebut padam. Nah, disebut padam oleh pelanggan kami itu adalah pengaman. Kalau tidak padam akan kebakar ini, Pak. Oh. Nah, begitu. gitu ya. Jadi Sebenarnya begini, Pak, kalau proteksi secara proteksi, betul. Kami itu ada proteksi kalau di Gardu Indo. Kalau tidak padam sih bisa aja, tapi membahayakan. Membahayakan. Oke, kena pohon jebret, oh nanti panas-panas, nanti nggak padam, wah bahaya malah. Betul. Nyawa taruhannya. Betul. Lebih baik padam. Nah, karena ada proteksi tadi. Gitu, Pak Agus. Oh, Jadi kalau iya. padam memang itu bukan keinginan PLN tentunya. Karena ketika hujan atau angin kencang, justru kami yang sangat cemas mungkin ya. Yang sangat cemas, khawatirnya ada pelanggan atau ya jaringan kami ada yang tertimpa pohon, atau bahkan pelanggan kami mengalami padam aliran listriknya. Itu sebenarnya kami adalah yang orang pertama yang paling tidak menginginkan gitu ya. Pokoknya Begitu ya. musim hujan, yo Pak Beni gemeter kabeh. Begitu. Gemeter ya. Gemeter semua. Ya, Nah. gemeter. Kan saya yakin lah pasti padam. Pasti padam. Gitu, Pak ya. Ya, pasti padam. Iya, hanya saja sudah dilakukan upaya-upaya yang maksimal oleh PLN sehingga yang mendekati jaringan atau potensi-potensi penyebab padam sudah kami laksanakan semaksimal mungkin Betul, nih. betul. Begitu, Pak Agus. Jadi itu teman-teman, pemadaman tuh mengapa
terjadi ya karena satu terencana itu memang perawatan jaringan, ada yang peralatannya mis tuwek kan loh, Pak. Betul. Itu dimudahkan lagi atau untuk proses yang baru lah begitu. Ada yang memang rabas itu kepras pohon yang kemarin terjadi di Mangunharjo, Pak. Kira-kira seminggu yang lalu lah. Itu ada pemadaman, ternyata kepras pohon di sepanjang jalan Ahmad Yani yang saya lihat sendiri. Nah, selain itu juga ada pemadaman yang tidak sengaja tiba-tiba peteng blek. Nah, betul. Itu menurut Pak Benny ya karena ya faktor-faktor tadi, ada pohon yang menyentuh jaringan, ada binatang, bahkan tokek pun itu bisa menyebabkan padam. Ya saya juga sering Pak Benny di perumahan saya juga sering begitu. Kadang-kadang padam separuh, ini aneh padam separuh. Tonggoku tidak padam, omaku padam. Nah, dan itu banyak. Maksudnya banyak yang padam, banyak yang tidak, bersebelahan itu. Ya apa ya? Ya lucu lah buat saya. Itu gimana Pak Ben? Iya, kalau ada padam sebagian gitu ya, memang di jaringan PLN itu ada LAN. Nah, mudahnya lebih jalur mudahnya jalur. Ada jalur itu, gangguannya ada di sisi apa nih? Kalau gangguannya di kabel tegangan menengah, itu padamnya meluas. Iya, meluas. Bisa jadi dari contoh mungkin penyulang Bromo. Kalau di PLN nih, penyulang Bromo itu dari atas Sukapura. Kalau Sukapura padam, itu bisa sampai bawah itu. Jaringan tegangan menengah itu kan nyambung itu. Nah, kalau itu padam, panjang itu. Nah, sampai seperti kota? Itu. Enggak ya? Iya, jadi tergantung jalurnya. Nah, jalurnya. Kalau jalurnya sampai di kota ada yang ikut penyulang di atas, maka akan padam juga. Padahal yang tertimpa pohon ada di Sukapura. Nah, seperti itu Pak Agus. Iya. Itu jaringan tegangan menengah. Kalau jaringan tegangan rendah, nah itu hanya lokal saja. Yang dimaksud bisa jadi tetangga tadi ya. Nah, betul. Tetangga atau ada jaringan tegangan menengah, ada jaringan tegangan rendah. Nah, yang jaringan tegangan rendah itu banlet mungkin ya, kabel banlet, ada gangguan apa itu bisa sebagian saja yang padam. Tetangga nggak padam. Ada lagi gangguan yang lebih kecil, biasanya itu gangguan kabel SR. Nah, padahal rumahnya hadep-hadepan ini. Rumah depan padam, rumah kita nggak padam gitu kan. Yang rumah padam, wah ini kenapa depan nggak padam? Nah, itu gangguannya kabel yang SR. Sambungan adil, rumah. Enggak adil PLN kok dipadamkan sama. Enggak lah, enggak seperti itu. Pasti itu adalah gangguan yang tidak terencana. Masuk kategori padam yang tidak terencana. Karena melihat penyebab gangguannya juga. Jadi begitu Pak Agus. Kalau sudah mengalami seperti itu, bisa langsung menghubungi call center PLN 0335 123. Ya. Nah, kadang-kadang pernah saya alami ya untuk telepon ke 0335 1233 itu. 123. Telepon Mas Pak. Telepon. Pak, ini rumah saya Jalan Mastri Pak. Begini. Nah, mati Pak. Pulsa kuntek Pak. Nah, ya. Sebentar Pak, sebentar. Baik. Nah, ini sebenarnya kan menurut kita Pak ya, akhirnya saling jogo Pak. Apa ya? Saling tergantung ke tetangga. Ya. Ya kontilpono ya karena pulsa kuntek. Betul. Ketika telepon lagi, itu diulang lagi Pak. PLN minta data lagi, rumahnya mana, alamat mana, begitu terus Pak. Yo, entek mana pulsa ya Pak? Begitu. Ini ya Pak, info receh lah. Gimana Oke. Ini receh tapi bukan sembarang receh. Nah, mungkin jadi kami itu ada beberapa layanan. Salah satunya call center. Yang kedua ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, banyak sekali. Nanti mungkin bisa disampaikan linknya atau di kolom komentar demikian. Bisa linknya. Kalau di call center nih contohnya, mungkin yang bisa kami sampaikan adalah ketika menelpon call center biar nggak dari awal. Nah, simpanlah ada kode tiket itu Pak. Diberikan kode tiket. Oh, itu fungsinya. Betul sekali.
kode tiket itu yang wajib disimpan. Nah, sehingga ketika laporan lagi sebutkan kode tiket tersebut. Biasa takon alamat enggak usah dong ya. Enggak usah. Ini gimana iya, kode tiket ini? Apakah sudah dilayani? Nah, itulah gunanya kode tiket. Mungkin ya bagi pelanggan sudah ada yang memahami, ada yang masih belum nih. Khususnya bagi yang belum memahami, ketika mendapatkan kode tiket gangguan, maka itu perlu disimpan, dan ketika masih dimungkinkan banyak antrian yang gangguan karena satu dan lain hal dialami oleh petugas teknik kami, maka belum terlayani juga nih. Sudah 5 jam, sudah 6 jam, mungkin ya seperti itu. Mau konfirmasi gitu ya. Kadang-kadang ketika saya telepon dikasih ini Pak, nomor kode tiketnya, udah saya matikan. Karena bagi saya tidak penting itu Pak. Ternyata penting ya Pak ya. Itu penting banget. Penting. Jadi kalau mau telepon lagi cukup menyebutkan kode tiket itu tadi. Kode tiket tadi, seperti itu. Ada 1 atau 2 pertanyaan lah Pak. Kira-kira rumah wali kota padam enggak? Apa jalur khusus Pak? Lewat kali tak beli sepeda padam khusus iki. Baik. Semua yang dialiri aliran listrik PLN memiliki kemungkinan padam. Karena aliran listrik tidak mengetahui ini rumah wali kota, ini rumah presiden, ini rumah siapa. Begitu Pak. Ketika terjadi gangguan maka padam. Jadi kami juga memiliki pelanggan premium yang mana disuplai oleh 2 sumber gitu. Ada kemungkinan padam juga. Dan ada ya pelanggan premium? Ada pelanggan premium. Jadi disuplai oleh 2 sumber yang mana memang berlangganan khusus. Karena biasanya industri seperti itu. Pabrik ya. Betul, yang tidak boleh padam gitu. Termasuk Pemkot ya, kantor Pemkot. Pemkot saat ini masih proses untuk ke premium. Untuk premium. Betul sekali, seperti itu. Jadi kalau berbicara yang premium apakah tidak mungkin padam selamanya? Jawabannya tidak. Bukan pasti ya, akan mengalami padam juga jika memang terjadi gangguan. Artinya yang disuplai 2 sumber, kalau satu sumber mati yang A, yang B apakah dipastikan tidak padam? Ya tidak juga. Kami tidak mengerti faktor alam yang ada, pohon roboh dan lain sebagainya mungkin terjadi begitu. Karena kalau bercandanya, jokes kami bercanda ini ya para pelanggan. Ciptaan Tuhan itu mati, apalagi ciptaan manusia. Wah gitu ya Pak Agus ya. Ini kok menghindari teko cercaan padam. Enggak, tapi bercanda ya. Tapi dalam artian sebelum padam, langkah-langkah atau antisipasi upaya-upaya kami itu semaksimal mungkin sudah kami lakukan untuk melayani pelanggan yang ada di rumah untuk menikmati aliran listrik. Betul Pak. Begitu. Karena dianggap listrik ada itu karena tidak ada. Oh gimana betul, ini ya? Ya ini perlu ilmu makrifat ini ya. Karena padam akhirnya dianggap ada Pak listrik. Oh begitu ya. Akhirnya jadi kan berok-berok Pak. Pak ya. Mau Pak padam, berarti kan dia butuh listrik. Oh, tapi jangan dinyatakan kami padam karena memadamkan sengaja biar kami diingat, jangan menyimpulkan demikian Pak. Nanti iya kayak pacaran. Nah, biar dia dianggap gitu ya. Pak, enggak. Kira-kira ya. Pernah enggak kayak wali kota lah, anggota dewan terus polisi kode, Pak tolong Pak kantorku ojo padam. Ada enggak permintaan seperti itu? Atau tolonglah Pak aku tok Pak kantorku tok Pak ojo padam, liane padam enggak apa-apa Pak. Wah gitu ya. Liane padam, wah ini sak karepe dhewe. Wah gitu ya. Kalau sampai saat ini pemberlakuan kami itu sama semua Pak Agus. Mau ngapunten nggih, mau pejabat yang berwenang maupun yang pejabat belum memiliki wewenang atau bahkan yang tidak memiliki jabatan. Karena itu semua adalah pelanggan PLN. Jadi kami perlakuannya sama semua. Ketika ada laporan semuanya langsung kami tindak lanjuti. Tentunya berdasarkan antrian pekerjaan juga yang dilakukan teman-teman teknik di lapangan. Seperti itu Pak Agus. Ya. Jadi ya mungkin karena tidak satu jalur kan begitu Pak. Kayak Polres itu kan banyak jalur Pak harus dilewati. Jadi kayak Pemkot tidak satu jalur. Jadi memang ada jalurnya tapi banyak cabangnya kan begitu Pak. Betul. Kalau lainnya pinggirannya Pemkot itu padam, ya Pemkot pasti padam.
Pemkot begitu, ikutan, betul sekali. Bisa dibuktikan mungkin ada tetangga Pemkot, tetangga Pemkap atau tetangga lainnya gitu ya. PLN atau listrik itu tidak melihat siapa yang memiliki rumah, tidak. Oh iya. Tapi ketika aliran tersebut padam, semuanya padam. Betul. Terus Pak, Nah, apakah karyawan PLN ini bayar Pak listrik? saya mau saya langsung ketawa gitu. Bisa Pak. Iya. Kayak karyawan bis. Iya. Karyawan bis, naik bis Surabaya itu dapat diskon Pak. Oh, Atau dapat diskon ya. Kode begini sudah gratis Pak. Oh gitu, pakai kode begini gratis. Ya, gratis Pak. Oh, saya baru tahu malah ya. Oh, iya. Saya coba kalau naik bis begini saja. Nanti ditampol atau bagaimana? Ya, monggo Pak. Iya. Jadi kalau apakah karyawan PLN bayar listrik? Jawabannya bayar. Bayar Pak. Dan padam juga. Dan padam juga sama. Kami terkadang sudah padam juga dan kami juga yang dikomplain. Karena taunya tetangga-tetangga gitu, ya embuh pokok kerja di PLN awakmu. Pokok ke awakmu. Ya. Nah, enggak mau tahu sudah. Ya enggak apa-apa karena kami di PLN siap melayani kapanpun dan dimanapun. Begitu terkait layanan. Jadi begitulah teman-teman, informasi sedikit ringan tapi ya alhamdulillah lah ada refresh ya bahwa kenaikan lonjakan listrik untuk bulan Juni ini sudah terjawab oleh Bapak Beni. Jadi monggo Pak Beni mungkin ada kalimat terakhir dan pantunnya kalau ada. Wah, ditagih ya. Iya, ditagih Pak. Ditagih ya. Oke. Kita tutup bersama-sama Pak. Siap. Baik, untuk pelanggan PLN yang dimanapun berada, khususnya di wilayah Probolinggo, untuk mengakses layanan PLN sudah bisa diakses dari manapun. Jadi tidak ada kata susah cari layanan PLN, tidak. Yang pertama ada Facebook, ada Twitter, Instagram, call center, ada hotline center, bahkan ada kantor PLN, semuanya bisa diakses. Nanti di kolom komentar silakan bisa disampaikan. Kami siap melayani pelanggan PLN 1x24 jam. Begitu. Jadi kalau ada pelayanan atau petugas yang masih memerlukan yang lebih maksimal lagi, kami membutuhkan masukan terkait peningkatan pelayanan PLN khususnya wilayah Probolinggo. Begitu, bagus. Oke. Pantun, ya, Pak. Pantun ya. Iya, Pantunnya pantun. ini adalah universal dan sudah diketahui oleh semua orang yang Madura. Nah, gitu. Untuk penutupnya adalah kecepot gula merah, salah lopot nyoon sapora. Wah, gitu ya, bagus ya. Jadi kecepot gula merah, salah lopot nyoon sapora. Iya, betul begitu sekali. Katanya Pak Beni. Terima kasih atas sambutan Pak Beni kepada NTV. Untuk melakukan wawancara sebentar dan berguna. Jadi saya Gus Salim dan Pak Beni mengucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV